Bismillahirrahmanirrahim. Risalah kita, tajuk kita yang akan kita bahas hari ini Syiru Sidai Syaitan, artinya misteri tipu daya setan. Tentunya terkait dengan akhlak, moral, dan dosa kita yang mesti kita ampuni dan kita taubati dan kita amalkan sampai titik inabah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin na ilahil ma'hud. Wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil ajammi li kulli mawjud salatan tutafi qulubinal iman wa bi bahabiyunal Qur'an wa tubahihum ayat wa tuhalana biha nurul jannat wa nurunai wa nurun nazari ila wajhikal karim. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi sodri sodri wa yasri amri wa quldatam lisani ya fahu qali. Ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisanku ini, baik pentalim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami perkataan taklim ini dan Allah meridhoi. Ya Rabb, abta an majlisi ta'limi hada anin nasil nas aladina majalu masjunin bil huzuri wa aida qarabu min hadal majlisi lakinnahum majalu yasuuna awamuraqa. Ya Allah, Allahumma annaka mustasaran la yasauna ila an adkurahum ida nashaladu. Ya Allah, Allahumma anna fakirun faqad ada tiqati fika la haula wala quwata illa syahratan fajali wazira min ahli iwan akhwat YMA rahimakumullah. Kepada jemaah hadirin khususnya, wabil khusus ikhwan yang talaki hati langsung, andong yang fakir yang bodoh ini coba mengurai, membahas bab 2 ini ya, masih perkara tipu daya setan. Kekuatan setan itu pintarnya karena menipu. Ya, karena menipu. Amma ba'du. Kemarin janji andong kita lanjutkan. Maqamat setelah tobat adalah inabah. Arti inabah sama artinya dengan tobat, tapi kelasnya lebih tinggi. Ya. Inabah itu istilah Islam, ada di Quran, yang berarti pengembalian atau pemulihan, ya, dari berdosa ke tidak berdosa. Kalau tobat dalam praktek melakukan kembali dalam konteks pengampunan, tapi kalau inabah sudah mengembalikan. Ibaratnya kalau antum korupsi, antum harus bayar utang ke orang yang diambil uangnya. Begitu. Itu inabah. Berarti lebih kelasnya memberikan hak. Itu inabah. Jadi sudah paham ya perbedaan antara tobat dan inabah. Ada di Quran itu. Ya. Jadi prosesnya mengembalikan atau pemulihan, yaitu proses seseorang kembali ke jalan
yang mendekat kepada Allah setelah menjauhinya. Ya. Jadi inabah tindak lanjut dari taubat. Ya. Yaitu dengan memperbanyak khususnya amalan-amalan sholat dan menetapkan itikad menjauhkan maksiat. Jadi inabah berbeda dengan taubat. Walaupun keduanya berarti kembali kepada Allah, sama artinya. Tapi makomnya lebih tinggi di inabah. Ya. Taubat adalah menyesal atas perbuatan yang telah berlalu. Sedangkan inabah adalah meninggalkan maksiat di masa depan. Itu perbedaan yang paling krusial. Jadi ke depannya sudah diniatkan syukur-syukur panjang umur tidak melakukan lagi perbuatan maksiat. Itu kerennya inabah. Maka inabah harus memerlukan penuntun guru, mursyid. Karena makomatnya harus dituntun. Karena ke depan dimensinya berbeda. Itu inabah. Ya, paham ya? Kalau taubat bisa dewe-dewe. Ya. Nah. Jadi sudah jelas ya, taubat menyesal perbuatan yang telah berlalu, inabah meninggalkan maksiat di masa depan. Contoh inabah. Dalam kehidupan sehari-hari, seumpama jika seorang merusak hutan, seumpama hutan antum rusak, tobatnya adalah dengan mengakui dulu, jujur. Kesalahan kita adalah merusak hutan, membakar hutan. Kemudian sesali. Kemudian berhenti, tidak akan membakar dan merusaknya lagi. Tidak akan mengulanginya. Inabahnya apa? Itu tobatnya. Harus paket. Inabahnya apa? Menanam kembali pohon-pohon yang antum bakar rusak. Duduk. Kalau enggak tepat tuh. Enggak selesai itu tobatnya. Maka inabah itu biasanya nasuha. Duduk ya. Taubatan nasuha itu ada inabah. Menanam kembali, membayar hak kembali yang antum jolimi. Ya. Duduk. Nah kalau antum meninggalkan sholat 5 tahun, antum harus bayar itu. Gimana caranya? Tanya ke ahlinya. Karena pasti nggak sanggup, nggak ingat. Bener nggak? Iya kan? Ya. Jadi harus menanam pohon. Memperbaiki dampak penebangan pohon yang antum bakar dan antum rusak tadi. Nah hati-hati ditambang. Harus ada inabah. Jadi inabah itu bukan kena kepada orang yang kecanduan narkoba saja. Inabah kena juga sama koruptor, pencoleng, pelaku maksiat. Maka di sini inabahnya mujmal. Tahu mujmal? Menyeluruh. Tidak khusus. Wah, keren di sini ya sama daripada Suralaya. Maaf nggak merendahkan Suralaya. Suralaya juga populernya hanya satu. Inabah kembali mengembalikan, memperbaiki orang-orang yang kecanduan narkoba. Kalau di sini orang-orang yang kecanduan pacaran. Sama kaji. Kira-kira gitulah. Itu juga inabah. Orang-orang yang kecanduan main game. Kamale. Itu juga harus diinabahkan. Betul? Betul. Ada yang kecanduan nggak? Banyak. Yang paling pokok orang-orang yang kecanduan merokok. Kamale kaji. Inabahkan. Gitu. Yang duduk sama rokok ya. Berat inabah itu. Nah, siapa yang pernah ikut idabah pasti baru tahu pengertian makna idabah nih. Inabah dimensinya itu kekal ke depan.
Jika seorang pejabat melakukan korupsi, tobatnya adalah harus dengan inabah. Bayar uang yang antum makan. Kalau enggak diampuni. Nah, kalau di Indonesia nggak kebayar, dibayar badannya nggak laku. Maka betul ada dimiskinkan katanya. Ya betul harus bayar, kan makan hak. Kalau sama Allah maha kaya nggak perlu dibayar, no problem. Istighfarnya cukup. Tapi kalau hak manusia harus bayar. Kalau nggak dihisap berat loh. Itu korupsi. Itu yang paling berat. Kecil kalau narkoba itu sebetulnya. Karena sifatnya pribadi. Kalau korupsi, rakyat babak belur semuanya. Bapak-bapak korupsi inabah lah. Bara miliar aku ambil. Jujur saya ke Allah. Kalau 10 miliar, sarasean tuh tumpahan 10 miliar tuh. Balik ke asalnya. Gitu. Baru tobatnya nasuha. Baru diterima. Berat ya? Berat. Enggak menyesali saja. Dan sulit diganti dengan hanya tubuh fisik. Enggak bisa. Kalau hanya mengakui kesalahan, semut pun juga bisa mengakui kesalahan ya. Gitu ya. Jadi inabahnya adalah mengembalikan uangnya dan memperbaiki dampak dari korupsinya. Dengan memperbanyak istighfar, seseorang muslim dapat menghapus dosa yang telah diperbuatnya. Begitu sayangnya Allah. Tapi terhadap manusia yang berdampak, bisa nggak saya lunasi antum ya? Kemarin saya ambil 2 miliar. Astagfirullahaladzim, bisa nggak pakai istighfar orang tuh? Digetok antum digituin, bener nggak? Nggak bisa, iya kan? Hati-hati, iya. Jadi seorang muslim dapat menghapus dosa yang telah diperbuat, tentunya dia disertai dengan mohon ampun. Itu yang disebut istighfar. Jadi istighfar, tobat, inabah. Udah tahu perbedaannya ya. Nah. Selain memohon ampun kepada Allah, juga mencintai hambanya yang memiliki sifat ingin bertobat Allah itu. Dan memperbaiki kesalahannya. Dicintai oleh Allah itu. Itu salah satu dimudahkan masuk surga. Ya. Ini kan dijelaskan bukan kata andong. Ali Imran 135 dibaca. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Coba renungkan ayat tadi. Kita dapat fikih itu dalam amalan. Perhatiin ya.
Orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjolimi dirinya sendiri, banyak merusak diri, banyak mabok, narkoba, maksiat, itu merusak diri, menjolimi diri sendiri. Padahal badan ini milik Allah. Amalannya apa dulu? Istighfar dulu atau zikir dulu? Jawab dong. Zikir dulu atau istighfar dulu? Selanjutnya segera mengingat Allah, zikir dulu. Wah, langsung buat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, enggak begitu, ampuni saya. Nafi isbat, kopi dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ingat Allah dulu, baru astagfirullahaladzim. Itu aturannya Quran. Gimana nih? Ayo, bener nggak? Baca deh Quran. Dapat fikih kan? Sepakat? Nah, pertanyaannya, kalau antum menjolimi diri antum sendiri, sudah merusak diri sendiri, zikir dulu atau minta ampun dulu? Zikir dulu. Zikir paling keren, thayyibah dan kopi. La ilaha illallah dan Allah, baru astagfirullahaladzim. Nah, kalau kita amalan wasilah, mana dulu? Istighfar dulu, baru nafi isbat Allah. Paham ya? Beda lagi. Nah, kalau di dalamnya nanti panjang nih. Tapi itu yang paling krusial. Salah satu sifat yang telah dijelaskan tadi, kalau zikir dulu, kemudian istighfar dulu, itu yang disebut inabah. Kalau tobat, ampunan saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi naikkan ke inabah, makomat kita lebih tinggi. Nah, sekarang antum boleh inabah, karena antum sudah dituntun. Duduk ya. Insya Allah kalau inabah nyandu hilang. Nah, coba antum arahkan, inabahkan rokok, besok pahit loh. Nggak percaya. Khusus pecandu narkoba digunakan terapi metode inabah makanya, karena langsung chest plan. Ya. Inabah artinya kembali. Tapi datang kembali kepada Allah, bukan diem. Datang kepada Allah, antum sendirian sanggup. Harus jago yang nuntunnya, karena yang berangkat itu adalah ruhnya, jiwanya. Harus pakai guru yang canggih, betul nggak? Tempatnya jauh, luas, berbahaya, harus ada ilmu, perlu mursidun. Itu inabah. Paling tidak wakil talqin, paling tidak di bawah wakil talqin, paling tidak ke yang fakir lah, yang on nih yang duduk. Ya, halo, nyombong juga yang duduknya. Ya udahlah, kita fakir ya. Ya, insya Allah antum bawa inabah menuju kepada Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Dengan hati, bukan dengan kaki. Kalau dengan kaki ke Lubuk Alung. Iya kan? Dengan hati, ya. Dengan kolbu. Syaratnya sudah bertobat. Setelah antum melakukan mandi tobat dan tobat kemarin, paham? Baru dituntun inabah. Ah, sampai sini, anu kan janji kemarin kajinya inabah. Udah paham ya? Inabah bisa sendiri. Enak aja inabah bisa sendiri. Enggak bisa bro, gulanya beda itu. Itu makomat. Tingkatannya beda. Ibarat kalau kuliah itu sudah masuk S3. Beda ya. Karena dengan kolbu, dengan ruh, dengan hati yang berangkat. Setelah kita melakukan taubat. Khususnya
Kalau pecandu narkoba, kemaksiatan kecanduan narkoba pasti hilang tuh. Yakin nggak? Kalau ketangkap masuk kantor polisi. Kalau ke rumah sakit SD, kumpul hitam. Kalau ke inabah, alhamdulillah bisa sehat, bisa kembali soleh. Insya Allah di sini nggak ada, di langit. Mudah-mudahan kita berdoa nggak ada jemaah kita yang sampai kelibet ke perkara ini. Duduk ya. Yang paling berat, mudah-mudahan antum memohon kepada Allah sampai antum mati tidak ada yang korupsi. Itu prinsipnya, karena lebih berat daripada kecanduan narkoba. Percaya? Memohon kepada Allah itu bukan memohon kaya, bukan pemohon istri. Pengen punya istri itu urusan kecil. Kalau kita memintanya besar, yang kecil pasti dapat. Betul kan? Jangan meminta soleh, minta jadi wali Allah. Potensinya ada di kita. Kita khalifah kan? Jangan tanggung-tanggung. Kalau cita-cita boleh setinggi langit. Ya, mintanya duit 2 miliar, 10 miliar. Kecil. Kecil. Karena itu terapi. Khususnya yang kecanduan, samar, apapun juga, dengan metode inabah pasti keren. Di Indonesia cuma satu, bro. Ya mursyid antum semuanya itu di belakang. Ketawa dia tuh. Bersyukur, kirim Fatihah. Abah Anom. Kita muliakan beliau bukan karena beliau itu seperangkat maksum, tidak. Karena konsekuen dia mengikuti rantai wasilah ajaran inabah dari Rasulullah, betul kan? Itu yang kita muliakan. Kita memuliakan orang itu jangan melihat orangnya. Yang duduk ini giginya ompong, suka merokok, ya, memaksa kerja gratis begitu, ya. Makanya orang malas-malas ya. Ya. Enggak. Muliakan yang duduk, meneruskan ajaran dari guru ke guru, itu yang penting. Ya. Insya Allah antum bisa kembali kepada Allah, bukan innalillahi ya. Innalillahi itu urusan Allah. Dari hal segala kecanduan main game, kecanduan pacaran, kecanduan malas, insya Allah. Itu tadi tuntunannya tadi. Bermanakiban mengikuti tuntunan ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, diturunkan ke Syaikhul Fathul Arifin dari Abah Anom beberapa orang sampai ke sini. Sampai ada rantainya enggak? Ada. Jadi bukan ngaji yang enggak ada maksud. Mau sendiri manakib inabah bisa. Rantainya mana? Yang duduk pernah ikut. Pernah ikut. Kalau pernah ikut nyangkut nggak rantainya? Nyangkut. Kan ya? Bukan pintar atau tidak pintarnya, ahli atau ahlinya, bukan, nyangkoknya itu. Terkaitnya itu yang susah. Ya. Setinggi apapun sarjana antum di agama, kalau nggak ada rantainya juga tetap mentok. Betul kan? Syariat saja. Jadi hakikat inabah menghadapkan kolbu, menghadapkan ketaatan hanya kepada Allah. Karena inabah inti dari ibadah yang sangat tinggi. Nah pertanyaannya, inabah ada di Quran banyak. Antum pernah mempraktekkan inabah enggak? Enggak bisa sendiri. Taubat yang pernah antum lakukan. Awad derajatnya masih rendah. Dari awab itu sampai ke inabah ada 4 tahap. Sampai ketemu guru antum. Bersyukur. Bukan karena banyak duit. Ketemu rantai nasab untuk bisa berinabah. Ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat para nabi serta hamba-hambanya yang beriman dengan sifat inabah tadi. Mudah-mudahan antum mendapatkan sifat inabah yang selalu kembali menuju kepada Allah melalui qalbunya. Ini bukan kata antum, tapi kata Allah sendiri. Syad 38 suratnya ayat 34 dibaca. Itu dia. Insya Allah antum dapat sifat inabah. Ya. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, nabi loh. Orang soleh aja diuji sama Allah ya. Apalagi kalau kita berbuat maksiat, langsung cespreng itu, tergeletak dia, sakit, ya, tubuhnya lemah, kemudian naba, sama artinya taubat di sini kan, itu awam, tapi itu inaba, naba, benar nggak? Mudah-mudahan antum mendapatkan sifat inaba selalu. Cas lagi, charger lagi di sini. Siapapun yang pernah berinaba, takutnya tidak dapat dakwah syariat inaba. Takutnya yang pernah inaba, antum meneruskannya. Untuk memberikan pemahaman sudah saatnya. Kalau dulu eksklusif, inaba itu tidak dijabarkan. Eksklusif, karena lebih cenderung kepada orang yang sedang telepon. Gimana mau dikasih ilmu? Bener nggak? Praktekin langsung, gempur langsung. Ya. Jadi jelas inabah merupakan kembali menggapai ridha Allah dengan disertai taubat dan mengikhlaskan niat untuk memperoleh kebahagiaan dan hidayah dari Allah. Insya Allah dapat hidayah. Itu sebabnya langsung menakib ke Syaikhul Qadir Jilani tadi, lengkap tuh tadi tuh. Itu mahal bro, izinnya susah, ngumpulin orangnya susah. Ada lengkap. Nah kemarin kan 3, 4. Inabah itu jangan disangka nggak guru, kerja loh, karena sayangnya guru, oh, gratis lagi. Disuruh mah guru malas pula lagi, nggak mau. Minta didukungnya duduk enggak. Udah yang duduk ini kasih kopi, kasih rokok, kasih batu cincin yang keren-keren lah. Wah dapat sifat hidayah. Barokah ngalap. Promosi yang duduk. Enggak. Payah ngumpulin antum tuh. Ngumpulin jiwa datang tuh payah loh. Masih juga ada yang tertutup. Sebenarnya masih ada 6 lagi. Tapi masih kalah sama dunia Masih kalah dia, mentok lagi. Udah berangkat mentok lagi, mundur lagi ya. Udah. Allah juga yang tidak mengizinkan hadir ya. Wajar kalau jauh nggak masalah. Wajar. Ya. Jadi sifat inabah insya Allah dapat kata Allah pada Quran surat Shad ayat 34. Prinsipnya gitu. 4 tuh pasti dapat. Insya Allah hidayah. Jadi sudah jelas
hidayah Allah itu harus juga kita jemput dengan inabah. Di samping itu inabah juga merupakan salah satu dari 4 ciri calon penghuni surga loh. Kalau antum sudah mendapat hidayah, sudah melakukan amalan inabah, ada 4 calon penghuni surga. Surganya nggak nanti, dunia juga dapat kapacaan surga, teras surga. Insya Allah dengan mengikuti inabah, yang jomblo, jomblowan, jomblowati menjadi tidak jomblo lagi. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dengan inabah ini dapat anak. Yang belum kerja, mudah-mudahan mengikuti inabah dapat sifat hidayah, dapat kerja. Yang utangnya masih banyak, lunas utangnya. Yang ngutangin orang, dilariin orang, mudah-mudahan orangnya mau membayarnya. Inabah. Inabah bro, hidayah, ya kan? Ada 4, itu surga dunia. Di samping juga surga akhirat. Calon penghuni surga. 1 calon penghuni surga adalah inabah. Dasarnya kata Allah Kaf. Suratnya Kaf. 31, 32, 33, 34, 35. Iqra ikhwan. Nah, itu. Ya. Bukan Anung ya yang ngomong ya. Quran semua ya. Faujil fatil zanna. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya. Surga mau nggak dideketin ke antum, walaupun antum masih di dunia, mau nggak? Mau nggak? Artinya diselesaikan semua masalah itu surga dunia itu. Semua urusan bertakwa syaratnya. Janjinya kata Allah untuk antum yang mau melakukan bukan istighfar, inabah. Itu dia itu Quran tuh kan? Coba lo baca. Insya Allah deh, tadi udah inabah. Ya. Kasihanan dong. Mohon ke rantai sanad dibantu, jangan diputus rantai ini. Kalau kan menganggang dan sambung, tolong disambung, karena kita sudah melakukan nabah.
maka urusan antum, apapun juga urusan antum, kalau ada yang nanya gue getok gitu. Kan janji Allah tuh, apa aja yang kelilit utang, yang jomblo, betul nggak nih? Hakul yakin nggak? Itu kan suratnya tuh. Tadi udah lakukan inabah, makanya pas setar nafi isbat itu berat banget itu. Berat banget itu, nyedak tuh, nyegak. Lebakarat tuh sawah. Termasuk duduk lebakarat. Tangan. Untung di kopi agak lumayan. Betul kan? Kalau itu bawa yang macam-macam di badan itu, mancoro itu. Bener, pasang susuk lah. Kayak tadi itu mancoro di dengung tuh. Mancoro keluar tuh. Dijamin. Pernah melakukan macam tadi, ya, inabah. Nanti saku, jime dan nanti pindah kamar itu jangan bule. Deka angean. Bener lah. Sianan pernah melihat itu. Itu sebabnya. Alhamdulillah tadi ndak ada mendapat tanya urusan pribadi, urusan orang. Ndak masuk. Karena alhamdulillah tadi ndak ada nanya dah. Dong titi amba lan tibo dong. Kan ndak ada dah. Kalau indah nung turunan bakal. Bayanan inabah le. Inabah itu apa? Minta ditekatkan surga. Kan ada sudah amalan. Jadi bukan kita ke surga, innalillahi, surga yang datang. Kalau antum mau inabah kan itu kan? Tapi inabah kan susah. Perlu guru pembimbing. Benar nggak? Apalagi nanti di hari abadi. Kalau antum sudah pindah tempat, kami tambahkan surganya tuh. Seharusnya dapat misalnya bidadari 100. Wih, keren nggak tuh? Kira-kira gitu. Udah deh. Jadi berat memang ya. Kalau menyerahkan sesuatu itu harus thalibul ilmi, bener gak? Jadi mohon deh sudah inabah, jangan bakubang balik. Bakubang sekete-kete ndak ada di banda ketek sila. Mana dong? Panek ya. Ala barasi awak dulu kok hanya lepohan seorang kan. Lah panjang ya. Ama mana dong? Ala inabah, bukan cupak tuh. Kau negari cupak kok, alam kok berang. Udahlah, paling keren sekarang ikuti ketaatan kepada Allah deh. Udah zamannya deh. Mau ngadepin apa lagi? Kehidupan itu susah. Bener gak? Pengen aman kan? Oh kiamni masih lamon doang. Oh awak masih muda dong. Angka maksiat taroy. Hei bato. Yo gampo selari tabiri-biri. Astagfirullahaladzim. Berang-berangan dong, indah di Mada banyak nak orang sini nak. Anak duduk Mada aja le. 4 ciri calon penghuni surga. Yang pertama inabah tadi, kelasnya tinggi tuh, berat tuh. Allah berjanji untuk mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri tertentu. 4 ciri calon penghuni surga selain inabah antara lain. Kedua, awabin adalah orang yang kembali kepada Allah, baru start dari kemaksiatan, baru start tuh awab. Itulah yang taubat. Tahu antum sadar, awab itu jadi sadar karena siapa?
Banyak faktor sadar itu. Dia takut mati, ya, betul nggak? Dia dikucilkan masyarakat. Intinya antum bisa sadar itu karena Allah. Disakitkan dulu baru antum sadar. Awab, bener nggak? Dijomblokan dulu lama baru antum dapat istri. Awab, bener nggak? Ya kan? Itu awab. Langsung aja inabah deh. Ubaid bin Umar menjelaskan, awab adalah mereka mengingat dosa-dosanya lalu istighfar dan bertobat. Kaji kemarin nyangkot nih. Pas sudah inabah nggak boleh ingat dosa tadi, nggak boleh. Kalau udah naik nggak bisa. Karena di sana ada ketaatan. Takut kotor lagi. Kejiwaan orang yang mengingat dosa sulit berbuat baik. Kenapa? Aden masih kumuh. Itu prinsipnya. Imam Mujahid mengatakan bahwa awab merupakan orang yang mengenang kesalahannya saat sendirian, kemudian ia memohon maghfirah, ampunan kepada Allah, itu wilayah syariat. Ketiga ya, satu inabah, dua awab, ketiga hafid. Ada yang namanya hafid? Ada. Dalam makna yang sesungguhnya hafid itu bukan penghafal. Memelihara aturan Allah, maka didekatkan surga. Apa aja aturan Allah dipelihara. Ibnu Abbas mengatakan memelihara semua peraturan Allah adalah menjaga apapun yang diamanahkan. Itu memelihara intinya. Punya anak dijaga, punya istri dijaga, punya orang tua dijaga. Indah dilawan bacaka, bato. Itu yang hafid, duduk. Itu amanah, jaga. Karena kutuk antun beko. Itu hafid. Jadi hafid udah paham ya makna tertingginya. Menjaga amanah Allah, pelihara. Antum punya tanggung jawab. Lebih dalamnya, segala hal yang difardukan, jaga. Zuhur jam sekian, zuhur mendaki ke asar. Bato. Qatadah berucap memelihara semua peraturan Allah adalah merawat segala hak dan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Sebab nafsu memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan untuk menuntut dan kekuatan untuk menahan. Karenanya seorang hafid menggunakan kekuatan untuk mendorong dirinya kembali ke jalan Allah, sedangkan kekuatan menahan digunakan untuk menghindari berbagai maksiat dan larangan Allah. Jadi terlebih karena sifat mendasar dari iman manusia adalah fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Satu dah. Dua udah, orang yang didekatkan semua urusan supaya selesai, dekatkan surga. Yang pertama apa? Inabah. Yang kedua awab. Yang ketiga hafid. Yang keempat bagian antum. Tentang nih orang yang mendalami agama, kira-kira apa? Yang keempat kasyah. Apa? Kasyah. Inabah di atas, turun ke bawah awab. Ketiga hafid. Keempat kasyah. Itulah makomat. Yang bertarekat selalu ada makomatnya. Kasyah secara bahasa artinya adalah takut. Besok nggak takut lagi. Itu tobat lado kutu. Minum capek, lah hilang. Besok sikat balik lado. Kamu dosa macam itu. Rendah, kasyah masih. Rasa takut seorang hamba disebabkan oleh ilmu yang dimilikinya itu seharusnya. Maka berilmu. Kalau ilmu antum tinggi, tolebul ilmu datang takut tinggi.
Semakin besar rasa khasyah takutnya dalam diri seorang, maka makin besar pula rasa cinta hamba kepada Rabb-nya. Hadis. Dengan memiliki rasa takut khasyah tadi, seorang hamba dapat melakukan semua amalan yang telah diperintahkan dengan sangat enaknya, ringan. Menunjukkan cintanya kepada Allah. Jadi khasyah itu sudah keren, padahal paling bawah makomatnya. Di atas itu hafid, di atas itu awab, di atas itu inabah, perlu guru. Jadi memiliki rasa khasyah dapat meminimalisir perbuatan maksiat. Betul kan? Iya. Karena ia selalu merasa bahwa Allah ada di mana-mana. Jadi kalau antum bermakomat ihsan belum tinggi, bro. Ikut torekot sampai dapat nabah. Nah ini saya sudah ihsan kecil baru, masih merasa terkontrol. Kalau hidup malenga dapenan kece, lupa tuh Allah kontrol. Alak seseorang itu dilihat waktu sendirian, bener kan? Coba antum pulang sendirian, merasa dikontrol lo enggak? Langsung mana dalil inabah? Mana dalilnya inabah? Az-Zumar 54, wa annabu illa rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian serta berserah dirilah kepadanya dengan menaati perintahnya. Penjelasan dalil ini menjelaskan dulu nih di Az-Zumar ayat 54 ya. Penjelasan dalil ini. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk kembali kepada Allah dengan bertobat, mengikhlaskan amal kepadanya. Itu disebut inabah. Hal ini menunjukkan bahwa inabah merupakan perkara yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Sehingga termasuk ke dalam definisi ibadah yang sangat tinggi. Itu yang disebut isti'anah kalau di Quran. Apa arti istiqanah yang ada di Quran? Isti'anah, memohon pertolongan. Duduk. Jadi inabah itu pasti ditolong sama Allah karena antum sudah memohon secara benar. Itu isti'anah.